Pemberdayaan masyarakat, sejarah lokal, permasalahan sosial budaya. Sultan Nuku pembawa persatuan multikultur Maluku dan Papua. Pada tahun 1780, seluruh daerah Maluku dan melibatkan Papua mengalami pergolakan dalam pergantian tahta di Kerajaan Tidore. Tokoh yang mempunyai peran sentral adalah Nuku bersama Kamaluddin adiknya. Setelah Sultan Geyzira pada April 1780, Belanda mempunyai gagasan untuk menjadikan Tidore sebagai salah satu wilayah kekuasaannya. Fata Alam kemudian diangkat oleh Belanda sebagai Sultan Tidore, namun di hati rakyat Kamaluddin dan Nuku yang paling terkemuka. Satu Kali Nyamat adalah putri ketiga dari Sultan Trenggana. Nama kecilnya adalah Retna Kencana. Setelah menikah diberi gelar dan dari tempat bernama Kali Nyamat yang berada di antara Jepara dan Kudus. Kekacauannya di pusat kerajaan Demak timbul setelah wafatnya Sultan Trenggana dalam ekspedisi di Panarukan. Laksamana Malahayati. Kerajaan Aceh punya sosok laksamana wanita bernama Keu Malahayati. Keberadaan Keu Malahayati tidak hanya dikenal di Indonesia tetapi juga di literatur barat seperti Belanda, Inggris, Portugis, dan Perancis. Beliau adalah laksamana wanita pertama di dunia modern. Syarif Abdurrahman. Syarif Abdurrahman adalah putra dari Syarif Husain dan wanita Dayak, lahir pada tahun 1742. Beliau merupakan cucu dari Syekh Abdurrahman. Sebagai anak muda berparas tampan, Abdurrahman menunjukkan ambisi dan bakatnya. Masa mudanya dihabiskan dengan berpetualang, mulai dari berdagang sampai ke Banjarmasin hingga merombak kapal asing. Beliau menjadi menantu sultan dengan menikah Ratu Sirih Anom dari Banjarmasin. Namun ambisinya yang tinggi menyebabkan ia dibenci dan terpaksa kembali ke Mawapa Barat. Lahan sosial budaya. Jumlah penduduk yang setiap tahunnya mengalami peningkatan tidak diiringi dengan penambahan luas lahan. Lahan permukiman untuk tinggal semakin banyak dicari. Perkebunan untuk komoditas pangan untuk ditingkatkan. Akibatnya terjadi peningkatan angka alih fungsi lahan dari tahun ke tahun. Yang semula hutan menjadi lahan untuk pertanian, perkebunan, industri, dan permukiman. Dan sedang kecepatan pertumbuhan pendudukan saat ini terlihat semakin banyak. Penduduk bumi sudah mencapai angka 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Tambaknya akan hal ini adalah akan terjadi penurunan kualitas lingkungan akibat tingginya tekanan terhadap lingkungan. Alih fungsi lahan yang semulanya untuk daerah resapan air menjadi lahan perkebunan yang terjadi green-off. Akibatnya banjir dan kekeringan terjadi silih berganti di seluruh penduduk negeri. Alih fungsi lahan terjadi di area pertanian. Lahan pertanian berupa sawah yang cenderung memiliki harga yang rendah, selanjutnya banyak dibeli dan diburu untuk dijadikan lahan perumahan. Kesenjangan sosial dan kemiskinan, kesetaraan gender, kenakalan remaja. Kesenjangan sosial di Indonesia muncul sebagai akibat dari adanya perbedaan tingkat pendapatan individu dan erat kaitannya dengan kemiskinan. Perbedaan pendapat dapat memicu inequality atau ketimpangan. Kemiskinan merupakan kondisi seorang individu yang tidak mampu untuk memenuhi atas kebutuhan dasar. Indikator kemiskinan berbeda-beda, tetapi kemiskinan merupakan masalah global yang ada di sekitar kita. Kesetaraan gender menurut KBBI adalah sederajat atau berada pada tingkat yang sama, kedudukan yang sama atau tidak lebih rendah antara satu dengan yang lain. Setaranya perempuan dan laki-laki dapat tercapai saat keduanya memperoleh kesempatan untuk partisipasi, akses, manfaat, dan kontrol yang sama dalam berbagai aspek. Kenakalan remaja. 1. Vandalisme, yaitu kenalan yang berupa aksi merusak dan menghancurkan barang berharga atau karya seni lain yang bukan miliknya. Kegiatan ini biasa dilakukan dengan cara mencoret-coret tembok dengan kata-kata atau gambar tanpa izin. 2. Tawuran antara pelajar merupakan masalah sosial budaya yang telah menimbulkan banyak korban dan keresahan warga sekitar. Tawuran tidak hanya merugikan warga setempat namun juga nyawa orang lain. 3. Penyalahgunaan narkotika seperti opium dan ganja sejatinya adalah obat untuk menenangkan saraf dan menghilangkan rasa sakit. Obat ini digunakan dalam dunia kedokteran pada pasien dengan gangguan saraf. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.